warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam BIMTEK Semanis Tani Polije. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita BIMTEK mengenai budidaya tanaman bunga potong, khususnya pada tanaman bunga potong krisan. Jadi kita kali ini berada di area kebun bunga krisan milik Politeknik Negeri Jember. Kita ketahui bahwa tanaman krisan ini adalah merupakan tanaman hari pendek. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan karakternya membutuhkan penyinaran 12 jam. Oleh karena itu dalam budidayanya kita perlu melakukan manipulasi tentang pertumbuhan perkembangannya. Untuk itu pada budidaya tanaman krisan memerlukan rumah lindung atau yang biasa kita sebut dengan screen house. Jadi kita ini sudah berada di area screen house untuk persiapan budidaya tanaman krisan. Jadi screen house yang dibutuhkan sebetulnya tidak perlu terlalu bagus seperti ini. Kalau yang punya Politeknik ini kan dibangun dari kerangka besi. Sebetulnya dibuat dengan sederhana menggunakan bambu atau menggunakan kayu. Minimal harus memenuhi standar, yaitu ketinggian kira-kira 3 meter. Kemudian atapnya menggunakan plastik UV. Jadi maksudnya supaya tanaman bisa penuh menerima sinar matahari untuk pertumbuhan perkembangannya dalam melaksanakan fotosintesis. Kemudian dinding sampingnya itu menggunakan screen, ya. Screen yang gunanya itu untuk menghindarkan tanaman dari serangga. Pada awalnya kita harus persiapkan lahan tanam. Jadi ini lahan yang seperti kita lihat di sini. Lahan ini belum baru panen, kemudian kita lakukan pengolahan. Jadi awal dari penanaman sebelumnya, jadi tanah ini dibiarkan berah selama 3 minggu supaya mendapatkan solarisasi dari sinar matahari. Nah, untuk selanjutnya tanah ini diolah sehingga untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Pengolahan dilakukan dengan cangkul untuk mengemburkan tanah, kemudian kita tambah dengan bahan-bahan organik. Selanjutnya kita buat bedengan dengan ukuran 1,25 lebarnya, kalau panjangnya menyesuaikan dengan kondisi lahan. Sekarang bisa kita lihat bedengan yang sudah dilakukan pengolahan. Ini adalah contoh dari bedengan yang sudah siap tanam. Jadi bedengan dirapikan dengan lebar 1,25, kemudian kita beri dengan jaring penegak. Yang ini fungsinya untuk membantu tanaman untuk berdiri tegak. Jadi ukuran dari jaring-jaring ini adalah 10 x 10. Jumlahnya per meter persegi itu 100 tanaman dengan jarak tanam 10 x 10 cm. Jadi nanti tanamannya itu bibitnya ditanam di tengah-tengah dari jaring ini. Nanti sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, jaring dinaikkan sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan tanaman. Sehingga tanaman itu bisa tumbuh tegak, karena yang kita harapkan adalah bunga potong dengan tangkai yang lurus. Jadi setelah bedeng udah siap tanam, selanjutnya kita mempersiapkan bibit. Bibit yang kita gunakan untuk tanam itu adalah bibit yang sudah siap, bibit dari stek yang sudah berakar, sudah diakarkan selama 1-2 minggu dengan kriteria bibit mempunyai 3 daun yang sempurna. Selanjutnya kita berada dalam screen house yang sudah ditanami, ya. Jadi tanaman sudah berumur sekitar 10 hari setelah tanam. Oleh karena itu pada ini dinaikkan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan tanaman. Jadi fungsinya adalah untuk menegakkan pertumbuhan tanaman krisan. Jadi mulai dari tanaman krisan ini ditanam,
pemeliharaan yang paling penting yaitu memberikan penyinaran sampai tanaman tersebut berumur 30 hari. Jadi tambahan penyinaran itu dilakukan pada malam hari sehingga memenuhi kebutuhan penyinaran selama 16 jam. Jadi penyinaran malam hari dimulai dari jam 11 malam itu sampai dengan jam 3 pagi dengan metode siklik. Jadi dimatikan, dinyalakan gitu. Jadi itu dilakukan sampai tanaman umur 30 hari atau sekitar 3 minggu ya. Nah itu kalau saudara perhatikan bahwa ini adalah cara meletakkan lampu itu dari lampu ke sini itu sekitar 1,5 meter sampai ke tanaman, mencapai tanaman. Kemudian dari satu lampu ke lampu yang lain itu sekitar jaraknya 2 meter. Nah, selanjutnya kita lihat pertumbuhan tanaman yang sudah mencapai umur sekitar 30 hari. Nah ini contoh dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman setelah melewati masa penyinaran. Jadi lampu-lampunya sudah dilepas. Kemudian jaring penegak ini tetap terus mengikuti pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga tanaman ini bisa memberikan cabang atau batang yang lurus, karena tanaman ini tujuan akhirnya adalah untuk standar bunga potong memiliki batang yang lurus. Jadi ini tanaman sudah mulai mempersiapkan beralih dari fase juvenil ke fase berbunga. Selanjutnya ada tindakan untuk perompesan bagian bawah. Nah itu mari kita tunjukkan sekarang bagaimana caranya melakukan perompesan batang bawah. Selanjutnya kita perhatikan teknis pemeliharaan pada budidaya tanaman kerisan ini. Ini jaring penegak itu tetap kita mengikuti pertumbuhan perkembangan tanaman, terus kita naikkan. Selanjutnya tanaman ini karena ditanam dengan jarak tanam yang rapat, sehingga bagian bawah itu terlihat rimbun, ya, rimbun begini. Itu kalau tidak dikurangi maka kondisi ini menyebabkan kelembapan tinggi di daerah bawah, itu juga menyebabkan hama dan penyakit. Ya. Jadi maka pada tanaman kerisan itu dibutuhkan pemeliharaan tentang yang disebut dengan pemangkasan atau perompesan batang bawah. Jadi perompesan itu dilakukan 2 kali, yaitu sampai umur 15 hari itu dilakukan pengurangan bagian bawahnya 1/4 dari bawah ke atas. Kemudian pada umur 30 hari itu dilakukan perompesan yang kedua berbarengan dengan disbading dilakukan untuk mengarahkan pertumbuhan bunga. Jadi yang akan kita tunjukkan pada kali ini itu bagaimana cara melakukan perompesan atau mengurangi daun-daun yang ada di bagian bawah ini. Nah, ini contoh dari bagaimana kita melakukan perompesan atau mengurangi daun-daun yang berada di bagian bawah. Coba Mas Soni dipraktekkan. Jadi perompesan ini kalau sudah tanaman berumur 30 hari, di perompesan yang terakhir sehingga setengah dari bagian batang tanaman itu sudah bersih daun-daun yang di bawah. Jadi perompesan yang pertama 1/4, kemudian perompesan yang kedua itu 1/4 lagi. Jadi sehingga pada akhir perompesan itu tanaman setengah dari bagian tinggi tanaman itu bagian bawah bersih. Ya. Nah itu selanjutnya bisa dilihat itu contoh dari deretan tanaman yang sudah
dilakukan perompesan. Kalau di sebelah sini kan belum ya. Jadi sebelah bagian sini itu belum dilakukan perompesan. Bisa dilihat bagaimana kondisi di bagian bawah ini sangat rimbun, sehingga kemungkinan kekurangan sinar matahari dan juga daerah ini sangat lembab. Kalau di daerah sebelah sana, akhirnya kan aliran udara itu menjadi lebih bagus gitu, bisa mengurangi kelembapan tanaman. Biasanya perompesan yang kedua ini dilakukan bersamaan dengan pangkasan untuk mengarahkan pembungaan, karena bunga dari tanaman kerisan itu ada tipe spray dan ada tipe standar. Jadi teknis pemangkasan pada kerisan itu selain perompesan daun-daun yang berada di bagian bawah, juga ada pemangkasan untuk mengarahkan produksi, yaitu yang disebut dengan disbudding dan pitching. Kalau disbudding itu artinya membuang bagian-bagian bunga, cabang bunga itu yang ada di lateral, sehingga mengarahkan tanaman itu berbunga hanya satu. Ya, jadi kalau yang ini adalah pangkasan pitching ya. Jadi pitching itu memangkas tunas apikalnya. Kalau dipangkas tunas apikalnya, sehingga mengarahkan pertumbuhan tunas-tunas lateral. Akhirnya tanaman itu bisa menghasilkan mengarahkan pada pertumbuhan banyak bunga, atau yang disebut dengan kerisan spray. Gitu. Kalau di sana kan tunggal ya. Nah itu. Ini karena mungkin sudah lewat ya, karena ini sudah setelah di pitching itu maka akan mengarahkan pertumbuhan pada banyak bunga, karena tunas-tunas lateralnya itu akan muncul kemudian membawa tunas-tunas bunga. Kalau yang di samping di sana itu adalah tipe yang tunggalnya ya. Jadi tanaman itu perlu dilakukan yang disebut dengan disbudding. Jadi tunas-tunas lateral yang di samping itu yang kita buang, sehingga hanya mengarahkan kepada hanya satu bunga, tapi nanti bunganya itu menjadi lebih besar gitu. Kalau Mas Soni dipraktekkan untuk melakukan disbudding pada tanaman untuk mengarahkan pada kerisan yang berbunga tunggal. Hasilnya ditunjukkan Mas Soni. Itu hasil pangkasannya, jadi dibuang tunas-tunas bunga yang tumbuh dari tunas lateral, sehingga dibiarkan bunga-bunga hanya satu bunga, nanti bunganya itu akan menjadi besar. Dua bedeng ke sana itu tipe yang tunggal, yang dua bedeng ke sini adalah diarahkan kepada pertumbuhan bunga yang tipe spray. Jadi dalam satu tangkai itu terdiri dari banyak bunga. Kita sudah hampir mencapai tahap akhir dari budidaya kerisan potong ini. Pada tanaman umur 3-4 bulan, jadi sekitar 90 hari ya, tanaman itu sudah bisa kita panen. Tetapi ada perlakuan yang perlu dilakukan pada tanaman kerisan potong ini. Untuk tipe standar yang bunga tunggal ini, itu sebelum panen itu harus kita bungkus dulu ya tanaman ini, supaya untuk mempertahankan dari vigor dari bunga itu supaya tetap bagus ya. Kalau yang tipe spray yang seperti ini itu tidak perlu dilakukan pembungkusan. Jadi kalau pada sudah 90 hari, jadi tinggi tanaman itu bisa mencapai 1 meter. Nah, kemudian tanaman itu kita panen, tapi pemanen itu harus dilakukan pada pagi hari. Pagi hari yang bagus itu kita sampai jam 8 pagi, yaitu pemanenan yang bagus dilakukan untuk tanaman kerisan potong ini. Jadi tanaman itu pemanenan itu bisa dua cara, bisa langsung dipangkas di lahan seperti ini, bisa dilakukan pencabutan, kemudian kita bawa ke penanganan pasca panen. Jadi ini adalah cara untuk mempersiapkan
panenan pada krisan yang tipe tunggal ini. Jadi dilakukan pembungkusan. Jadi bisa disaksikan bagaimana cara membungkus tanaman yang tipe tunggal ini. Coba dilakukan, Mas. Jadi satu-satu dari bunga itu dibungkus dengan kertas yang dicontong begitu ya. Ditinggalkan pada bunga-bunga yang sudah siap akan dipanen. Untuk selanjutnya kita praktekkan bagaimana cara melakukan pemanenan ya pada kedua tipe krisan potong ini. Silakan panen aja, Mas. Jadi biasanya untuk bunga potong krisan itu satu ikatnya itu terdiri dari 10 kuntum bunga. Nah, ini cara panenan pada yang mempunyai kriteria sudah memenuhi standar. Kita lakukan panenan dengan cara cabutan. Jadi langsung begitu saja dicabut, nanti kemudian dibawa ke tempat penanganan pasca panen. Dipilih pada tipe standar yang sudah memenuhi kriteria panen. Nah, ini setelah kita ambil, kemudian kita bawa ke tempat penanganan pasca panen. Sekarang kita sampai kepada penanganan pasca panen. Jadi setelah dari lahan panenan kita bawa ke area tempat pasca panen untuk disiapkan ke pemasaran. Jadi pertama-tama kita hasil panenan itu kita lakukan pemotongan bagian akarnya itu dengan ukuran 70 sampai 80 cm. Selanjutnya dilakukan pembersihan pada batangnya. Selanjutnya dilakukan pembungkusan. Dia memberi aman pada bunga itu sampai ke pelanggan. Selama menunggu pengiriman, selanjutnya yang sudah kita kemas ini untuk mempertahankan kesegaran bunga, kita taruh di dalam ember yang diisi dengan air. Pada akhirnya kita sudah sampai pada tahap terakhir dari proses teknis budidaya bunga potong tanaman krisan ini, mulai dari persiapan awal sampai pasca panen. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu lain waktu pada Bimtek budidaya tanaman yang lain yang potensial untuk dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.